Perkenalkan, nama saya Jessica Riku Subandrio dan saya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan pada kali ini, pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Tumbuhan, saya akan melaporkan hasil dari percobaan saya pada acara 1 dengan judul perkecambahan. Jadi tujuan dari praktikum perkecambahan adalah untuk mengetahui dan membuktikan perkecambahan epigel dan hipogel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada wadah plastik, kemudian ada tempat untuk sebagai tempat untuk menanam, dan ada sarung tangan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan ada biji kacang hijau, biji jagung, air, dan kapas. Berikutnya akan ada cuplikan mengenai cara kerja dari acara pertama perkecambahan, yaitu menanam biji kacang hijau dan biji jagung selama 3 hari. Berikut cuplikannya. Untuk cara kerja yang pertama, kita siapkan bahannya berupa biji kacang hijau, kemudian ada biji jagung. Nah, kemudian biji kacang hijau dan biji jagung ini akan direndam dengan air seperti ini. Nah, rendam ini untuk biji kacang hijau dan ini untuk biji jagung. Nah, kedua rendaman ini akan didiamkan selama 1 malam. Tujuannya agar bijinya nanti mengalami inhibisi. Setelah itu baru lanjut ke cara kerja 2. Di cara kerja 2 ini tadi biji jagung dan juga biji kacang hijau sudah direndam selama 1 hari, kemudian ditanam di media kultur. Kapas dimasukin ke wadah plastik dan dibasahi dengan air. Kemudian biji kacang hijau dan biji jagung nanti itu masing-masing ditanamkan sebanyak 10 biji. Nah, di sini terlihat bahwa biji kacang hijaunya tenggelam semua, artinya benihnya cukup baik. Begitu juga dengan biji jagungnya, walaupun ada yang terapung, tapi sebagian besar tenggelam, artinya yang tenggelam itu merupakan biji dengan kualitas yang baik. Biji kacang hijaunya kemudian ditanamkan di atas kapasnya sebanyak 10 buah. Begitu juga nanti untuk biji jagungnya. Setelah biji kacang hijau dan biji jagungnya siap, kemudian akan dilakukan pengamatan selama 3 hari di bawah tempat yang teduh. Setelah dari cara kerja tadi, kemudian akan dihitung persentase perkecambahan dengan menggunakan rumus yang akan tertera di bawah sini. Dan itu persen perkecambahan sama dengan jumlah biji berkecambah dibagi atau per 10 biji atau total biji yang ditanam dikalikan 100%, maka akan didapatkan persen perkecambahan. Kemudian lanjut kepada hasil dan pembahasan. Sebelum masuk ke dalam hasil, ada beberapa teori. Yang pertama yaitu menurut Titros Hupomo, perkecambahan merupakan proses terbentuknya kecambah atau plantula yang ditandai dengan munculnya radikula dan plumula dari biji. Kemudian kecambah itu merupakan tumbuhan kecil yang baru saja muncul dari biji dan hidupnya masih tergantung pada persediaan makan yang terdapat dalam biji atau cadangan makanan yang terdapat dalam biji. Kemudian menurut Ashari tahun 2006 ada 2 tipe perkecambahan, yang dimana yang membedakan adalah posisi keping benih atau kotiledon. Yang pertama ada tipe epigel, yaitu apabila keping biji atau keping benih terangkat di atas permukaan tanah. Dan yang kedua ada tipe hipogel, yaitu keping benih atau kotiledon tetap berada atau tetap tinggal di dalam tanah. Pada tabel dapat
pada tabel dengan judul biji yang berkecambah dan tidak berkecambah selama 3 hari dapat dilihat yaitu biji kacang hijau pada hari ke-0 tidak berkecambah sebanyak 10 biji. Kemudian pada hari kedua tidak berkecambah sebanyak 7 biji, hari kedua sebanyak 2 biji, dan hari ketiga sebanyak 2 biji juga. Berdasarkan dari biji yang berkecambah dan tidak berkecambah tersebut, maka persen perkecambahan pada hari ke-0 adalah 0%, hari pertama adalah 30%, hari kedua dan hari ketiga adalah 80%. Dengan warna, yaitu pada hari ke-0 masih berwarna hijau muda, kemudian hari pertama mulai berwarna hijau pucat, begitu juga dengan hari kedua, dan hari ketiga berwarna hijau tua. Kemudian untuk biji jagung, pada hari ke-0 sampai hari ketiga tidak muncul perkecambahan atau tidak mengalami perkecambahan, dan sehingga persen perkecambahan hari ke-0 sampai dengan hari ketiga adalah 0%, dengan warna masih sama dengan warna biji yaitu kuning. Berikut ini merupakan hasil dari penanaman atau penanaman biji jagung selama 3 hari. Terlihat belum berkecambah, mengalami proses perkecambahan. Dan ini merupakan hasil dari tanaman biji kacang hijau selama 3 hari. Dapat dilihat yang menunjukkan perkembangan kebetulan hanya ada 1 dari 10, tetapi terlihat kalau secara detail bahwa biji yang lain itu terlihat berkecambah walaupun dalam ukuran. Berdasarkan dari hasil percobaan tadi bahwa di biji kacang hijau itu termasuk dalam tipe perkecambahan epigeal, yang dimana kotiledon akan terangkat ke atas permukaan tanah. Yang bisa dilihat lebih detail di sini, terlihat bahwa kotiledon itu terangkat di atas tanah seperti ini, dan dia sehingga kacang hijau termasuk dalam tipe perkecambahan epigeal. Sedangkan untuk biji jagung termasuk dalam tipe perkecambahan hipogeal. Akan tetapi karena milik saya tidak bertumbuh, maka akan saya perjelas dengan gambar pendukung, di mana bisa terlihat bahwa kotiledon tetap tinggal di dalam tanah, sehingga disebut tipe perkecambahan hipogeal. Nah, menurut dari Wisnuwati dan Solohat tahun 2018, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama ada faktor luar, yaitu berupa makanan, air, suhu, kelembaban, oksigen, dan cahaya. Dan faktor yang kedua adalah faktor internal atau faktor dalam, berupa gen dan hormon. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biji kacang hijau termasuk dalam tipe perkecambahan epigeal dan biji jagung termasuk dalam tipe perkecambahan hipogeal. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan teori. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian laporan dari percobaan acara 1 perkecambahan praktikum fisiologi tumbuhan. Terima kasih.